Ya, jumpa lagi dengan kami Bejo Motorcycle. Malam ini kami kedatangan Vespa Super ya. Ini kendalanya motornya mati ya teman-teman ya. Ini kita cek dulu unitnya ya. Nah, ini motor kendalanya mati, jadi dia mau upgrade pengapian ya. Tadinya platina, mau di upgrade ke CDI ya teman-teman ya. Nah, ini kondisi kipasnya ya, seperti ini, kipas platina. Lalu ini untuk karbunya, infonya baru ganti ya, 2015. Nah, ini kita buka dulu tutup kipas dan juga magnetnya ya, tapi sebelumnya ini kita pastikan dulu ini magnet platina Ducati Electronica Microfarad ya, dengan kode 990721. Jadi magnet platina pun bisa menggunakan spool CDI ya teman-teman ya. Nah, ini kita udah buka murnya, lanjut kita buka kipasnya ya teman-teman ya, menggunakan tracker. Nah, ini seperti ini penampakan sistem pengapian platina ya teman-teman ya. Lalu ini untuk kipasnya terlihat krukasnya oleng ya. Ini ada bagian kipas yang nyangkut, ada yang enggak ya. Nah, ini di sini ada beberapa masalah teman-teman. Kalau ini nanti langsung di upgrade ke CDI ya, nanti saya ceritakan lebih lanjut. Tapi ini kita buka dulu bautnya ya, lalu terminal kabelnya untuk melepas nahpurnya ya teman-teman ya. Oke, lanjut aja ya. Nah, ini nahpurnya udah kebuka ya teman-teman ya. Ini nahpur platina. Lalu ini untuk bagian sealnya, ini lemnya kemana-mana ya, bleber-bleber sampai ke karkas ya. Jadi kalau teman-teman mau ngelem seal itu pastikan sealnya yang rapi ya, jangan nyampe bleber ke arah karkas, nanti bikin seal karkasnya bocor ya teman-teman ya. Nah, ini nggak boleh ini teman-teman, seperti ini. Jadi kalau mau ngelem pinggirannya aja ya teman-teman ya. Nah, ini juga ada yang bocor ya teman-teman ya, bagian packing block ya, cuman nggak ada pesan dari ownernya untuk membenahinya ya, kita skip aja itu. Nah, ini kita fokus ke spoolnya ya teman-teman ya. Spool platina ini ataupun nahpur platina ini ada beberapa part yang harus dilepas ya sebelum upgrade ya. Satu spool, kedua platina, lalu kondensor ya teman-teman ya. Nah, nanti sekalian aja kabelnya ini diganti ya, takutnya ada yang sobek malah bikin konslet ya teman-teman ya. Nah, ini kita lanjut ya teman-teman ya. Ini pertama nanti kita lepas platinanya ya teman-teman ya, lalu kondensor kita keluarkan, dan ini spoolnya ya kita lepas. Tapi ini caranya dicongkel dulu ya. Nah, plat penahan seperti ini kita bangunkan menggunakan obeng min ya. Nah, ini kalau udah seperti ini tinggal dicongkel nanti spoolnya ya, tinggal congkel keluar ya teman-teman ya. Tapi ini pertama-tama kita lepas dulu platinanya ya teman-teman ya, menggunakan obeng min atau plus ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita tinggal angkat platinanya, lalu kita potong aja ya teman-teman ya kabelnya ya, kabel yang ke arah kondensor juga yang ke arah spool platina ya teman-teman ya. Nah, setelah dipotong kedua kabel, kita lanjut melepas kondensor ya teman-teman ya. Nah, cara melepas kondensornya cukup gampang kok teman-teman. Ini kita pukul-pukul dulu ke depan, lalu nanti kalau udah mepet kita balik ya, pukul dari arah depan ya teman-teman ya, karena kadang itu kejepit banget ya, jadi rada susah buat ngeluarinnya ya. Nah, ini kita tinggal pukul ke belakang seperti ini udah gampang ya teman-teman ya, udah empuk. Nah, ini kondensor udah kebuka ya teman-teman ya, tinggal habis itu kita buka spool platinanya ya. Nah, ini karena masa dari spool platinanya ini dibaut ke sapu rotor, ini kita buka dulu sapu rotor ya teman-teman ya. Ini menggunakan obeng min ya teman-teman ya. Nanti kalau udah pakai CDI nggak usah pakai sapu rotor ya teman-teman ya, itu udah aman ya teman-teman. Nah, ini sapu rotor udah kebuka ya teman-teman ya. Sekarang tinggal lanjut kita jepit-jepit dulu platnya ya teman-teman ya, karena ini platnya bekas kipasnya oleng jadi nyangkut, akhirnya dia mekar ya teman-teman ya. Nah, setelah dipastikan rata ataupun udah rapi lagi, tinggal kita congkel dari bawah ya teman-teman ya, congkel dari bawah kanan kiri ya teman-teman ya, sampai dia kebuka. Atau kalau mau teman-teman cara cepetnya tinggal teman-teman hancurin aja plastiknya, terus teman-teman tarik tembakanya ya.
Nah ini platnya udah bersih ya teman-teman ya, tadi udah saya bersihkan juga. Nah ini teman-teman platnya itu mekar ya. Nanti kalau ini terlalu mekar ini susah ya teman-teman ya untuk dipasang kembali sepul CDI ya. Nah buat teman-teman yang punya nahpur udah terlalu mekar, teman-teman bisa kurangi 1 atau 2 buah plat ya, dipotong ya teman-teman ya, atau dengan cara dijepit-jepit seperti ini mungkin bisa kembali semula. Tapi kalau memang udah parah teman-teman, potong aja 2 buah platnya, itu nggak masalah ya teman-teman ya, nggak begitu mengurangi apinya ya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke pemasangan sepul CDI ya teman-teman ya. Caranya kita masukkan perlahan-lahan, nanti habis itu kalau udah masuk udah rata, teman-teman bisa pukul atasnya menggunakan gagang tang ya, yang ada plastiknya itu, kanan kiri perlahan-lahan aja ya teman-teman ya, jangan terlalu keras ya mukulnya ya. Nah ini sepul CDI nya udah masuk ya teman-teman ya. Lalu habis itu kita pasang bonnet dan plat pendingin, tapi kayaknya ini plat pendinginnya juga susah masuk ya teman-teman ya, karena ini platnya udah mekarnya lumayan jauh. Nah ini untuk sementara saya pasangi plat pendingin yang lama ya teman-teman ya, untuk jaga-jagain supaya nggak mekar. Lalu ini bentuknya ya teman-teman ya, ini udah mekar sebagian ya, ini bagian pulsar udah lumayan parah ini mekarnya, lebar ya teman-teman. Nah ini juga bagian sepul, ada 1 2 bentar, nah ini 1 2 terus 3 di pulsar sama 4 di sepul CDI ya teman-teman ya. Nah ini mekarnya tuh lumayan lebar ya, ini aja nggak masuk ya, tadi udah saya kikirin masih nggak masuk ya, nanti saya kikirin lagi supaya lebih lebar ya teman-teman ya, lubang platnya ini ya teman-teman ya. Nah ini segini ya teman-teman. Nah itu yang mengkilap itu ya, itu perlu dihilangkan ya teman-teman ya, supaya bisa masuk dengan baik. Nah anggaplah ini plat udah kepasang ya teman-teman ya semuanya, jadi ini tinggal di solder kabel-kabel yang baru ya teman-teman ya. Ini saya lanjut solder dulu. Nah ini kabel-kabelnya udah saya solder ke sepul ya teman-teman ya. Ini kabel udah baru, lalu tinggal kita cek menggunakan avometer ya. Ingat-ingat ya teman-teman ya, untuk sepul CDI Vespa itu standar pabriknya 520-an ya, atau 500. Nah ini kondisinya seperti ini ya teman-teman ya, udah disolder satu persatu, masa juga udah, untuk kabel lampu juga, sepul lampu udah disolder, terus sepul CDI juga udah. Nah tahap terakhir itu adalah melakukan pengecekan menggunakan avo ya teman-teman ya. Sebelumnya avonya pastikan kita kalibrasi ya teman-teman ya. Ini kita kalibrasi, setelah itu kita cek ya, sebelah hitam itu untuk masa, lalu yang merahnya untuk positif ya. Aduh maaf teman-teman, ini salah selektornya ya. Nah ini saya geser dulu teman-teman, ini 522 ya, tapi kita cek dulu ya kalibrasi. Ini 0,04, jadi kayaknya kurang pas ini teman-teman. Nah ini 0,01 ya teman-teman ya, kita cek lagi ya. 519 dikurangi 0,01 berarti 518 ohm ya teman-teman ya. Nah ini insya Allah motor gampang nyala juga, atasnya itu enggak berbet-berbet ya teman-teman ya. Nah ini kita cek juga jalur sepul lampu udah aman ya teman-teman ya. Nah ini ada satu trik ya teman-teman ya, untuk pemasangan pulser. Nah anggaplah ini pulser yang akan dipasang ya, ini hanya contoh ya. Ini pulser ini ada tonjolannya seperti ini teman-teman, yang kecil ini. Nah tonjolan ini suka mentok ya di lubang plat nahpur ya, karena emang ini untuk nahpur platina ya, seperti ini dia itu nggak bisa rata dengan nahpurnya ya teman-teman ya. Nah caranya tonjolan itu teman-teman potong, atau ini dibor ya sedikit ya teman-teman ya. Nah kalau ini tonjolan udah hilang, jangan lupa teman-teman pas masang itu dikasih lem di sini ya, dikasih lem adukan atau lem packing juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti setelah itu tinggal teman-teman baut ya, pastikan bautnya itu kencang ya, dan itu nggak mentok lagi ke situ ya teman-teman ya, tonjolannya ya. Nah dengan begitu teman-teman potong ini otomatis dia itu akan rata di nahpur ya teman-teman ya. Ini saya kasih contoh teman-teman, pulser yang udah saya cabut ya pentolnya ya. Nah ini udah nggak ada pentolnya ya teman-teman ya, ini udah saya cabut, ini hanya contoh ya teman-teman ya.
teman-teman bisa nyabutnya dengan cara apa aja ataupun dipotong ya. Nah ini udah langsung rata ya teman-teman ya. Kalau udah rata seperti ini, teman-teman tinggal kasih lem di dalamnya, terus dibaut ya menggunakan baut kasar seperti ini. Nah teman-teman tinggal pasang bautnya dulu ya teman-teman ya, pastikan bautnya itu udah masuk, baru nanti teman-teman pasang pulser ya teman-teman ya. Nah setelah itu kasih lem, pasti udah mantap ya teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang mau masang spool atau pulser di rumah, saran saya itu sesuaikan kabelnya dengan kabel yang ada di CDA ya teman-teman ya. Untuk spool itu warna hijau, lalu pulser itu warna merah, dan untuk spool lampu warna biru dan masa itu warna hitam ya teman-teman ya. Dengan begitu teman-teman nggak bingung ya cara masangnya ke kabel CDA nya ya teman-teman ya. Ini kipas sudah kepasang ya teman-teman ya. Kita coba nyalakan dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah alhamdulillah ini udah nyala ya teman-teman ya. Untuk CDA nanti kita tes red dulu, baru kita bungkus ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang mau masangnya di rumah, kalau teman-teman bingung cara nyoldernya, teman-teman bisa tanya-tanya di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya jawab dan saya bantu sesuai dengan keilmuan saya ya. Nah ini CDA juga udah kita bungkus ya teman-teman ya, kabel juga udah kita rapikan, tapi sebenarnya ini kita mau nyuruh ownernya ganti koil, cuman dananya belum ada, ya udahlah teman-teman. Ini kabel-kabel juga udah kita rapikan. Ini ada satu kabel infonya dari owner itu kontak ya teman-teman ya, tapi kita cek-cek dulu ya teman-teman ya, takutnya bukan kontak malah bikin CDA konslet ya teman-teman ya. Ini coba kita nyalakan dulu ya teman-teman ya, memastikan benar-benar nyala ya. Nah ini motor udah nyala ya, nanti kita coba sambung kabel kontaknya ya, untuk memastikan apakah benar ini kontak atau bukan ya. Nah ini kita sambung dulu kabel kontaknya. Lalu kita off kan ya kontaknya ya teman-teman ya. Dan benar ini nggak nyala, coba kita on kan ya. Nah ini udah oke ya kontaknya ya teman-teman ya. Lanjut kita bungkus semuanya, lalu tes red ya teman-teman ya. Nah ini tadi udah kita lakukan tes red nih, motor juga udah kita bungkus, sudah kita infokan ke ownernya juga udah dalam perjalanan menuju kemari ya teman-teman ya. Ya motornya udah langsung dibawa pulang ya sama owner ya teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam dari kami Bejo Motorcycle, jangan lupa subscribe dan like nya ya teman-teman.